Biar makin semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat juga rahmatnya serta hidayahnya lah kita bisa bertemu kembali di pekan ini di Ahad malam bersama tim Sobat Ngaji dalam keadaan sehat walafiat dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, untuk malam hari ini kita sudah ada di partisipan 117 ya. Insya Allah juga akan terus bertambah untuk pesertanya dan juga kita akan bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh asatid dari tim Sobat Ngaji ya. Dan malam hari ini apakah ada yang tahu materinya yang akan kita bahas, Bapak Ibu? Belum ya? Karena memang di situ belum Sipa bantu catat. Insya Allah materinya akan langsung disampaikan oleh asatid dari tim Sobat Ngaji dan materinya akan segera Sipa share juga melalui WhatsApp grupnya ya seperti itu. Dan malam hari ini juga sudah ada Ustadz Ari yang sudah bergabung dan sebelum kita alihkan kepada Ustadz Ari, mangga nih Bapak Ibu di sebelumnya dinyamankan dulu untuk tempat duduknya supaya lebih enak untuk menyimak materi yang akan disampaikan. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan materi yang kita dapat juga bisa kita terima dengan baik seperti itu ya. Karena di sini udah Ustadz Ari sudah bergabung. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Ustadz Ari. Silakan Ustadz. Ya, baik. Syukron Teh Syifa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sedikit nuansa baru dan ini sebetulnya agak-agak di luar sedikit ya. Jadi insya Allah ya. Pokoknya tenang Bapak Ibu sekalian dan insya Allah pada malam hari ini sebagaimana ya apa namanya nuansa baru yang Ibu Bapak lihat dan kebetulan nanti studio yang sering saya pakai nanti diisi oleh Asatidz yang insya Allah akan mengisi pada kajian malam hari ini ya. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat insya Allah. Alhamdulillah. Sehat, Ya, Ustaz. Alhamdulillah baik. seperti biasa kajian tahsin akbar Bapak Ibu sekalian kita dalam satu pekan itu ada ya, dan programnya itu ada tahsin besar apa namanya tahsin ilmi dan amali ya, bahkan kajian-kajian motivasi Quran juga, dan ada di hari Rabu itu kita apa Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah tahu di hari Rabu kajiannya apa? Bedah, Bedah 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 tajwid ya. 30. Insya Allah ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian program kelas Akbar ini yang mana disebutnya kelas besar di apa namanya di hari Ahad ini nanti akan berbeda-beda apa namanya materinya ya. Mau itu amali, ilmi, mau itu tahsin, mau itu motivasi Al-Quran, mau itu kajian-kajian yang tentunya insya Allah membuat menggugah semangat kita dalam mempelajari Al-Quran ya. Itu yang tentunya akan senantiasa kita sharekan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kemampuan ya untuk senantiasa apa namanya mendapatkan ilmu-ilmu yang kita serap dan juga mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan yang bisa menyerap ilmu tersebut ya. Baik, tentunya di sini luar biasa ya, sangat semangat lagi apa sangat semangat sekali gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian bahkan ini program yang tentunya ditunggu-tunggu ya, hari Ahad, Rabu, bahkan di sini pun juga ada peserta yang ikut kelas tahsin privatnya juga ya. Jadi ada tahsin besar, ada tahsin kecil. Nah, ya, bagi Bapak Ibu sekalian juga masih banyak kesempatan bagi ibu bapak yang ingin ikut bergabung juga kepada kelas kami, yang mana kelas tahsin kecil ini adalah berupa kelas yang memang dikerucuti ya,
yang asalnya ratusan orang menjadi cuma 12 orang atau 10 orang bahkan 8 orang bahkan 5 orang gitu kan ya, sehingga bisa terpantau satu persatunya, sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian pun juga ada banyak kesempatan yang bisa kita manfaatkan di program Sobat Kaji ini ya. Dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini sedikit berbeda ya. Salah satunya saya posisinya ada di belakang rumah ya, dan Asatid yang akan menyampaikan pada kajian malam hari ini ada posisinya di studio ya. Nah, dan yang akan mengisi pada kajian malam hari ini kita akan sapa dulu nih Bapak Ibu sekalian ya, yaitu Ustadz Nasrul Umam. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Di-on-kan mikrofonnya Waalaikumsalam dan semuanya. warahmatullahi. Ah, Wah ya. Gimana Ustaz? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Segar-segar ya. Alhamdulillah. Ini baru bergabung. Ini suaranya jelas. Ini jelas, suaranya jelas Tan. Ya. Dan ini kebetulan Ustadz Nasrul Umam ini adik ipar saya nih. Jadi alhamdulillah bisa bergabung nih ya. Saudara saya di sini, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita tentunya mengharap ilmu yang bermanfaat dan juga mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita. Dan tentunya sebagaimana pernah sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, nasihat-nasihat dari guru saya, ketika kita belajar, ketika kita berthalabul ilmi, kita niatkan yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Ada yang masih ingat? Kita niatkan apa? Pahala. Pahala. Karena iya betul. Pahala. Karena sebelum Bapak Ibu sekalian hadir di kelas Zoom ini ya, pahala sudah kita dapatkan. Nah, bagaimana caranya pahala ini biar kita jaga dan kita bisa kumpulkan, dan jangan sampai pahala ini menjadi gugur gitu ya. Maka dari itu betul, niatkan yang pertama adalah pahalanya, karena pahala yang akan kita dapatkan. Sedangkan ilmu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita ya, untuk menerima materi-materi dari guru-guru kita insya Allah ya. Baik, semangat ya Bapak Ibu sekalian. Dan materi pada kesempatan malam hari ini memang cukup berbeda ya. Nanti ada kaitannya dengan kebiasaan kita dalam membaca Al-Quran, dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari juga insya Allah ya. Baik, Ustadz Nasrul, gimana, sudah siap? Insya Allah siap. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum itu Ustadz, kita akan coba sapa dulu nih ya. Barangkali di sini ada yang paling jauh dari mana kira-kira? Kalau kita di sini di Sobat Ngaji itu posisinya ada di Bandung, Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira di sini ada yang di luar negeri, ada tidak Bapak Ibu sekalian? Ada Ibu Zun ya? Ibu Zun ini semangat sekali nih ya. Dari ini Ustadz, dari Belanda ya, Ibu Zun ya, di sini hadir barusan ya. Ibu Zun. Dari Belanda. Terus ada lagi tidak yang di luar negeri Bapak Ibu sekalian di sini? Ada yang hadir tidak? Bekasi jauh gak ya? Bekasi masih ya. Kalau dari Bandung ya lumayan jauh ya. Tapi nanti ada Bekasi, Jakarta, terus Hadir, Ustaz. Gimana Bu? Nah, Hadir. Ibu Zul di situ Bu. Yang nomor akhir 68. Apa, Ustaz? Di situ jam berapa Bu? Sekarang jam 15 lewat 18 menit, Ustaz. Ya, sore ya, sana ya tuh. Ustaz Nasrul, ini luar biasa ya, yang menyimak itu di luar Indonesia luar biasa. Bahkan di luar negeri yang lainnya ada tidak? Tuh, ada yang dari Malang. Ya, kita sapa dulu sebentar ya. Di sini Bangka Belitung tuh, Masya Allah, tabarakallah ya. Terus di sini pun juga ada dari Panjang, Ustaz. Belitung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajo NTT tuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan ini mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena saya yakin yang hadir pada kesempatan malam hari ini di pelosok Indonesia, bahkan pelosok dunia pada hadir insya Allah ya, untuk mengharapkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah ya. Baik Ustaz, ini luar biasa ya antusiasnya, dan insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini Allah mudahkan, Allah lancarkan semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Serahkan untuk menyampaikan materinya, dan insya Allah untuk share screen-nya nanti dari saya gitu ya. Nanti kita langsung saja kepada Al Ustad. Silakan Ustad, waktu dan tempat. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Baik ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pantas diucapkan pada lisan melainkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu banyak yang telah Allah berikan atau kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Senantiasa kita bisa memaksimalkannya, yakni kenikmatan sehat dan waktu luang. Ketika ibu dan bapak sehat, kemudian diberikan waktu luang, kemudian ibu bapak sekalian memanfaatkannya dalam kebaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah dimaksimalkan sehingga diamalkan dalam kebaikan sampai saat ini, ibu bapak sekalian atau kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan, sekarang perkenalan lagi tidak jadi masalah ya. Nama saya Muhammad Nasrul Umam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ruhut tanafus. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, suaranya. Oh, suaranya kecil. Kecil. Ya, Iya. kecil. Oh ya. Kalau ini gimana ini? Bagus Di sini nggak? udah jelas Ustaz. Udah jelas, di sini jelas. Ya, Oh. mungkin Pak di mikrofon Bapak Ibu sekalian. Kalau di saya jelas sekali, ya. Aman, San? Aman. Oh ya. Baik. Kita Nggak teruskan kecil. ya. Afwan Ustadz, maksudnya nggak sekencang dan selantang Nah, Ustadz. benar. Tadi Oh, Ustadz Arif suara jelas ini suara. powernya kurang. Oke, siap. Baik, Ibu. Kita lanjutkan ya. Bila kita memahami atau melihat kehidupan manusia, itu tidak bisa terlepas dengan yang namanya persaingan. Persaingan itu sangat kuat, sangat erat dalam berbagai aspek kehidupan. Jika kita melihat di kehidupan zaman sekarang ini, kalau orang tidak bisa bersaing, bisa dikatakan tidak akan bisa hidup. Berbicara tentang persaingan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita yang disebut ruhut tanafus. Apa itu ruhut tanafus? Baik Ibu, saya tanyakan, boleh dibuka mikrofonnya. Apa itu ruhut tanafus? Ruh. Belum pernah dengar. Siap. Ya. Belum pernah dengar. Dengarnya tanafusnya doang. Oke. Ya. Boleh ditutup kembali. Ruhut tanafus itu sama dengan maknanya. Ruh itu jiwa, tanafus itu persaingan. Artinya jiwa persaingan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan kepada kita jiwa persaingan pada masing-masing. Dan kita tidak akan bisa membayangkan jika kehidupan di dunia ini tidak ada persaingan. Bisa membayangkan tidak ibu bapak sekalian kalau di dunia ini tidak ada persaingan? Hah? Tidak terbayang. Kalau misalkan saya ambil contoh, seorang pegawai itu tidak akan mungkin mencapai target-targetnya.
di sebuah perusahaan atau instansi kalau tidak memiliki daya saing. Contoh lain, perdagangan. Seorang perdagangan atau seseorang yang berdagang itu tidak akan maju dalam perdagangannya jika tidak memiliki daya saing. Bahkan kita bisa mengatakan bangsa bukan hanya sebatas seorang pegawai atau pedagang. Bangsa-bangsa pun yang tidak memiliki daya saing bisa dikatakan bangsa-bangsa yang akan tertinggal. Artinya itulah kalau tidak ada jiwa persaingan. Nah, ruhut tanafus ini bisa kita buktikan. Biasanya seseorang itu senang kalau dipuji. Betul tidak, Bu? Iya, benar. Ya, Benar, Ustadz. Nah, selain daripada dipuji, dia itu akan senang bila ada di barisan terdepan. Ya. Dan kalau kita ambil contoh seorang anak saja, dia mendapatkan nilai yang bagus, dia akan senang. Karena apa? Karena dia sudah mengalahkan teman-teman yang lain. Sehingga ranking begitu, ya, ranking pertama di sekolah, tentu dia merasa senang. Nah, itulah ruhut tanafus. Itulah jiwa persaingan. Apakah hanya itu saja? Semuanya pun juga akan ada. Baik di dalam persaingan ataupun di berbagai macam aspek kehidupan. Nah, di sini yang perlu kita pahami ya. Nah, sejatinya kalau misalkan seorang pedagang atau dari perusahaan, pegawai mendapatkan apresiasi, kan tadi mah anak ya, tadi kan anak yang mendapatkan nilai, sekarang pegawai. Pegawai saja kalau misalkan dia diberikan apresiasi oleh atasannya atas prestasinya, dia akan merasa sedih atau bangga, Pak, Bu? Barangkali akan merasa bangga ya? Bangga. Betul, Pak Ustadz. Akan pasti merasa bangga dan perasaannya itu begitu bahagia. Nah, itulah jiwa persaingan. Dan biasanya ketika ada seseorang yang istilahnya diberikan pujian, diberikan apresiasi, diberikan nilai tertinggi, apapun itu yang bisa menguasai istilahnya ya, memenangkan. Kamu. Maaf Bu, barangkali bisa di silent atau di itu dulu mikrofonnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, biasanya itu merasa senang ya. Dan akibatnya atau konsekuensi logis daripada orang-orang pemenang biasanya banyak yang iri. Nah, ini yang kadangkala kita pun juga pernah melakukan atau merasakan seperti itu. Nah, itulah jiwa persaingan. Akan tetapi kita sering lupa. Sering lupa apa? Menempatkan jiwa persaingan ini hanya sebatas duniawi saja. Padahal sejatinya kita menanamkan ruhut tanafus itu bukan hanya sebatas duniawi, akan tetapi akhirat, agama. Dan memang itulah tuntutan bagi setiap orang yang beriman. Baik ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kita begitu iri atas pencapaian orang lain. Kadangkala kita begitu sedih
atas pendapat atau dan lain sebagainya yang sudah dicapai orang lain. Akan tetapi ketika kita biasa-biasa saja atau ketika kita melihat orang yang beribadah, bagaimana? Barangkali kita menilainya ada yang ke masjid tidak merasa istimewa gitu. Ahli ibadah, ahli saum, muadzin ataupun siapa saja itu yang memang sudah terlihat gitu dalam kebaikan. Tetapi ketika kita melihat orang yang memakai mobil, orang yang sudah memiliki motor bagus atau rumah bagus, barangkali kita merasa terluka. Padahal dalam agama Islam yang sudah disyariatkan itu tidak seperti itu. Makanya ya sampai-sampai kita seringkali kalau misalkan kalau ada yang menguntungkan pasti dikejar. Mau sejauh apapun samudra atau lautan pasti kita kejar. Karena apa? Ingin mendapatkannya. Sayang sekali kita menanamkan ruhut tanafus ini hanya sebatas duniawi saja. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita renungkan. Padahal sejatinya ruhut tanafus, jiwa persaingan dalam diri kita, agar di dalam kebaikan pun kita pun harus bersaing. Bukan hanya sebatas duniawi saja. Di dalam agama. Kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Begini artinya. Dan bersegeralah tuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kita harus bersegera. Pada apa? Mencari ampunan dari Tuhanmu yaitu Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka kita itu mesti menanamkan jiwa persaingan untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Bukan hanya sebatas mendapatkan dunia. Baik, dalil yang lain. Dalil yang lain ada di sebelahnya. Ustaz Ari barangkali bisa dikondisikan. Nah, di dalam surat Quran surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba. Apa? Pasti kebaikan. Nah, di sini banyak isyarat-isyarat. Dan yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan atau berbuat kebaikan. Nah, itulah isyarat-isyarat atau firman Allah yang telah mengingatkan kepada kita agar kita bersaing bukan hanya sebatas duniawi, akan tetapi dalam agama atau kebaikan. Baik, itulah ya yang disebut jiwa persaingan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, apa? Kadangkala kita merasa iri, merasa terluka terhadap pencapaian orang lain. Namun kita melihat orang yang rajin sodako, orang yang rajin sholat, orang yang rajin ke masjid, biasa-biasa saja. Padahal dia itu istimewa di sisi Allah. Apa? Itu tadi
di dalam surat apa? Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Di sini diberikan apa? Janji apa? Surga seluas langit dan bumi. Nah, itu apakah hanya sebatas di sini dalil-dalil atau contoh-contoh yang secara firman Allah Subhanahu wa taala? Barangkali tidak. Banyak dalil-dalil yang lain, yaitu para sahabat. Baik. Nah, ini para sahabat, dalil-dalil atau hadis yang sudah pernah diceritakan dari para sahabat. Nah, di sini bagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang diterima dari Abu Hurairah mengatakan, kana fuqara'ul muhajirina ya'tuna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu. Kalau kita renungkan, baik kita lihat dulu terjemahnya, adalah orang-orang fakir dari kaum muhajir. Nah, muhajir itu atau muhajirin. Muhajirin itu orang yang para sahabat yang dulu itu hijrah atau pindah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Kalau berpindah pada saat itu mereka itu meninggalkan harta bendanya, tidak dibawa. Makanya ketika mereka kaum muhajir sampai ke Madinah, termasuk orang-orang fakir yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan harta bendanya di Mekah. Dan mereka ketika datang ke Madinah itu fuqara gitu. Mereka protes kepada Rasulullah, mengatakannya begini. Baik, bisa di selanjutnya. Apa protesnya orang-orang fakir, orang-orang miskin kepada Rasulullah? Katanya mereka orang-orang miskin mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bidarajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, pahala ini habis oleh orang kaya. Derajat surga yang paling tinggi itu direbut oleh orang kaya. Kemudian Rasulullah bertanya, wa madzaka? Kenapa? Ada apa? Maka mereka menjawab, orang-orang muhajir, orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Yusalluna kama nusolli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Ya Rasulullah, sebagaimana mereka sholat, kami pun juga sholat. Sebagaimana mereka saum, kami pun juga saum. Akan tetapi mereka bersedekah, kami tidak bisa melakukan itu. Dan mereka bisa memerdekakan hamba sahaya yang pahalanya itu begitu besar, kami tidak bisa melakukan seperti itu. Artinya mereka protes, mereka bersedih karena tidak bisa bersedekah. Kalau kita renungkan di dalam hadis ini, pada hakikatnya para sahabat itu ingin kaya. Tapi ada corak yang berbeda, bukan hanya sebatas kayanya saja, tetapi dia ingin memberikan kebaikan kepada yang lain. Kepada yang lain. Memberikan sedekah, memberikan apa yang bisa menolong orang. Dan itu pahalanya besar. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, afala u'allimukum syai'an idza fa'altumuha tudrikuna sabaqakum wa tasbikuna man ba'dakum.
Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian suatu amal yang jika kalian mengamalkan, maka kalian akan bisa menyaingi mereka yang bersodakoh dan memerdekakan hamba sahaya. Tentu apa? Mereka tergugah. Apa jawab sahabat tadi? Bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wa tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna duburu kulli salatin salasan wa salasina marrah. Katanya cukup kalian mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah di setiap sholat 33 kali. Dan ini sunnah. Dan kalian laksanakan, maka derajat kalian sama dengan mereka yang bersodakoh, mereka yang memerdekakan hamba sahaya. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ada beberapa yang perlu kita renungkan. Kebijaksanaan Rasulullah menjawab itu tidak merendahkan. Apa kamu itu miskin? Tidak seperti itu. Tetapi memberikan motivasi. Agar apa? Agar sama-sama mulia. Karena kalau kita perhatikan, kemuliaan di sisi Allah itu bukan dilihat dari kaya dan miskinnya, tapi amalannya, amal solehnya. Itu amal solehnya. Kadangkala kan di sisi pandangan manusia itu bukan amal solehnya. Wah, si anu mah kaya. Wah, si anu mah punya mobil, punya anu dan punya segalanya. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Ada yang istimewa dan ada yang lebih istimewa. Apalagi dia itu kaya, kemudian dia itu bersodakoh, kemudian dia itu sholat, kemudian itu berzikir. Maka ini pahalanya besar. Adapun misalkan ibu bapak tidak mampu seperti mereka, ibu bapak cukup hanya melakukan sholat, kemudian berzikir. Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Baik, ibu bapak sekalian, itulah ruhut tanafus. Saking inginnya menyaingi mereka yang bersodakoh, orang-orang kaya yang bersodakoh, para sahabat juga ingin bisa menyaingi gitu. Cuman mereka tidak mampu dengan materi, sifatnya materi. Maka Rasulullah memberikan solusi. Sholat, kemudian berzikir. Contoh lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini yang saya hafal. Saya tidak dicantumkan kepada makalah tadi. Ini memang cukup unik, nyambung gitu ya. Tidak jauh dengan pembahasannya. Baik. Kata Umar bin Khattab ceritanya, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bisadaqah fawaqahu dzalika indi. Suatu hari Rasulullah SAW mengumumkan kepada kami untuk bersodakoh. Kemudian Umar berkata, fa'amfaqtu nisfa malih. Aku sodakohkan sebagian hartaku, setengah hartaku. Kalau kita ilustrasikan, ibu bapak misal punya 100 juta atau 100 miliar. 500 juta sodakohkan, 500 juta pakai. Sanggup sodakoh seperti itu? Kadangkala kita merasa berat. Jangankan sebesar itu, yang ada saja kadangkala kita berat. Baik ibu bapak sekalian, kemudian Rasulullah bertanya, ma'abqaita li ahlik. Kata Rasulullah kepada Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Misluhu. Seperti itulah.
setengah dari hartanya yang aku kumpulkan kemudian dibagi 2 untuk bersedekah. Pada hari itu Umar merasa senang. Umar merasa bahagia. Merasa bahagia karena apa? Dia sudah merasa lebih besar bersedekah, bisa mengalahkan Abu Bakar. Namun di dalam hadis itu Abu Bakar datang dengan pertanyaan yang sama, ma'abqaita li ahlik, kepada Abu Bakar dari Rasulullah, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, aku hanya menyisakan Allah dan Rasulullah. Bayangkan, Abu Bakar bersedekah itu semuanya. Yang disisakan hanya Rasulullah juga Allah. Barangkali ini berat ya. Ada yang sanggup ibu bapak bersedekah semuanya dikasih. Nah ini jiwa persaingan. Para sahabat juga memberikan contoh untuk kita semuanya bisa bersaing, bukan hanya sebatas duniawi akan tetapi agama. Nah, kalau kita perhatikan di dunia ini, persaingan-persaingan yang sudah terjadi kadangkala terlalu jauh. Maka kita perlu menyederhanakan apa yang perlu kita saingkan, apa yang perlu kita kejar. Nah, termasuk dalam sobat ngaji di sini. Ibu yang belajar Al-Quran senantiasa ingin bisa. Nah itu ruhut tanafus di sini berperan supaya bisa, kemudian bisa membaca dengan baik, kemudian lambat laun bisa memahami, kemudian bisa mengamalkan, kemudian ibu bapak bisa mengajarkan kepada anak dan cucu ibu bapak sekalian. Dan ini bisa dikatakan dalam hadis sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang terus atau amal-amal yang terus mengalir. Amal jariyahnya itu terus mengalir meskipun ibu bapak sudah tiada. Ibu bapak itu adalah anak bagi orang tua ibu bapak sekalian. Ibu bapak bisa sholat, ibu bapak bisa sedekah, ibu bapak bisa belajar baca Al-Quran, pasti ada wasilahnya. Apa? Suruhan. Dari siapa? Dari orang tua. Dan meskipun orang tua kita tidak ada, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Nah ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan. Semangat apa yang bisa kita lakukan dalam kebaikan, termasuk dalam belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu bertahap, mulai dari membaca, kemudian mempelajari, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, dan memberikan atau mengajarkan kembali kepada yang lain. Itulah tuntutan bagi kita semua. Apakah harus luas mempelajarinya? Tidak, tentu dengan awal dulu membaca Al-Quran dengan baik. Karena kalau misalkan membaca Al-Quran tidak baik, wah ini bisa-bisa fatal gitu. Baca Qurannya jelek, kemudian sudah berani mengamalkan kepada yang lain, barangkali ini kurang baik. Namun bagaimana kalau memang kita tidak bisa seperti itu? Ya sebisa-bisa yang sudah Ustadz Ari ajarkan misalkan, tidak perlu jauh-jauh, seadanya. Dan itulah yang kita pahami. Karena ada di dalam surat di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Apa itu yakin di situ adalah kematian. Nah, itu barangkali Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan mohon maaf saya biasanya offline ya, dan saya sering menyimak, dan ini mengusahakan supaya saya pun juga belajar memberikan yang terbaik kepada ibu bapak sekalian. Baik ibu bapak sekalian, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang memang menyinggung ibu bapak sekalian. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sempatkan ini, kita sharing, kita berbagi ilmu, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz Ari, saya kembalikan kepada Ustadz Ari. Silakan Ustadz Ari. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Nah, ini memang Bapak Ibu sekalian sedikit berbeda. Sengaja kita akan tampilkan beliau. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini tentunya saya ingat ini, Ustadz ya. Kalau misalnya membayangkan tentang persaingan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan kita, pernah tidak kita merasakan bersaing dalam kebaikan? Biasanya jarang ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian kalau bersaing dalam hal apa nih kira-kira ya? Nah, ini salah satu pertanyaan dari peserta Ustadz ya. Nah, di sini bagaimana menyikapi persaingan yang akhirnya melahirkan sifat sombong. Nah, ini luar biasa ya. Apalagi kalau misalkan sebetulnya ini kaitannya dengan motivasi-motivasi yang tentunya saat ini ketika kita belajar. Siap. Ya, kita pun juga di sini sama-sama orang yang belajar dan mengajarkan. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Insyaallah. Nah, ini salah satu hal yang memang perlu diangkat juga ya, Ustaz ya. Dan memang hal-hal yang seperti ini persaingan yang dapat melahirkan sifat sombong. Ini bagaimana mungkin dari pertanyaan peserta itu bagaimana untuk menyikapi hal tersebut kira-kira, Ustaz? Oke. Saya jawab ini, Sadari. Iya, silakan. Oke. Karena kita mesti diluruskan saja niat kita. Kita mesti memberikan contoh yang baik gitu. Adapun mereka menilai kita sombong atau tidak, itu urusan mereka. Makanya dalam hadis yang saya ketahui dan saya baca, ma ismun, apa itu keburukan, apa itu khairun, apa itu kebaikan, apa itu keburukan, dan apa itu kebaikan. Sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah, apa itu kebaikan dan apa itu keburukan? Rasulullah menjawab, istabti kolbaka. Tanya saja kepada hati kamu. Dan memang ketika kita melakukan keburukan, biasanya hati kita bagaimana? Tenang? Tidak, Pak, Bu. Dan biasanya tidak tenang. Sigano. Biasa kan saya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, mohon maaf. Seperti orang yang mau maling. Hatinya bagaimana, Bu? Pak, pasti dia tidak nyaman, tidak tenang. Berbeda dengan orang yang bersedekah, gitu, memberi, gitu kan? Nah, pasti tenang. Dan yang memberi akan merasa bahagia, dan yang diberi pun akan merasa bahagia. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain dengan penilaian itu? Nah, makanya kalau memang ada sesuatu yang memang memberikan penilaian buruk kepada orang lain, kita mesti menyembunyikan tangan kanan dengan tangan kirinya. Kalau misalkan bapak-bapak nih, Jumatan kan tidak tidak dibuka di lebar-lebar uang 50.000-nya itu, tidak.
Tapi dikempit-kempit, dilipat, kemudian ditutup ya supaya tidak ada yang melihat. Nah, itu. Dan ini tadi yang dicontohkan oleh Umar. Umar pun juga memberikan apa? Ada sodakoh yang memang diberikan, disebutkan itu tidak apa-apa. Ataupun misalkan itu ya, barangkali bisa dipahami sampai sini. Oke, baik, insya Allah ya. Nah, ini pun juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang kaitannya dengan membaca nih, Ustaz ya. Dari beberapa peserta di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, tadi di akhir Ustadz menyampaikan dalam mengajar Al-Quran harus sesuai dengan standar minimal tahsinnya bagus. Memang ya, kalau sebagaimana redaksi dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Itu salah satu kewajiban ya. Dan juga kita harus bahkan dari beberapa riwayat yang mengatakan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan tartil di situ adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul hukum. Itu kaitannya dengan hak dan mustahak. Pernah saya sampaikan ya. Jadi kaitannya dengan memberikan hak dan mustahak saja bagi para pemula gimana? Ya, misalkan Bapak Ibu sekalian baru bergabung dan juga masih awam dalam membaca Al-Quran. Dalam kategori misalkan membacanya masih terbata-bata ataupun bahkan bisa jadi belum menguasai huruf hijaiyah misalkan. Nah, bagaimana dengan peserta-peserta ataupun orang-orang yang seperti itu? Tentunya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan ya, betul Ustaz ya. Jadi bahasa kita mungkin secara sederhananya adalah mau bisa atau tidak Al-Quran tetap harus dibaca. Tapi catatannya jangan menyimpulkan bahwa mau bisa atau tidak kita tetap baca. Ya udah sebisanya saja gitu kan ya. Nah, dalam arti sebisanya itu adalah tahap kita terus belajar, gitu ya. Saya pernah ditanya Bapak Ibu sekalian gini. Ini agak lucu ya, agak lucu gini. Jadi ada ketika saya menyampaikan materi yang mana terkait dengan makhorijul huruf ya. Ketika pengucapan ta'awud misalkan a'udzu itu hurufnya da atau za Bapak Ibu sekalian. A'udzu atau a'udu kira-kira. Za. Ya. Mana Bapak Ibu sekalian? Ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Nah, ini yang bertanya itu adalah seseorang sepuh, ibu-ibu yang sepuh, usianya Bapak Ibu sekalian ini luar biasa, unik sekali, usianya 84 tahun. 84 tahun itu jamaah saya memang di offline ya. Beliau menanyakan hal tersebut itu kan ya. Itu kan hak dan mustahak itu harus kita penuhi dan juga harus kita usahakan. Sedangkan bagaimana dengan saya? Kan kata Ustadz ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas, kira-kira gimana? Giginya sudah tidak ada. Apakah bisa dibilang sempurna atau tidak kira-kira Pak Bu? Atau hal yang lain? Ya, barusan kan ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Nah, tapi karena gigi seri atasnya nggak ada, kira-kira apakah akan sempurna atau tidak Pak Bu? Kira-kira? Nggak sempurna, enggak. Tidak sempurna. Bahkan di samping itu kurang sempurna. Di situ kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya sampaikan terkait dengan pembahasan minggu lalu ya, terkait wakaf. Wakaf apa Pak Bu? Ada wakaf ikhtiyari, ada wakaf iltirori, ada wakaf ikhtibari. Nah, ya. Kaitannya dengan wakaf iltirori yang mana ketika pembaca itu berhenti dengan mendadak, dengan terpaksa dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang menghalangi. Salah satu diantaranya, masih ingat Pak Bu apa? Letih, terus apa? Bersin, ya masih ingat ya? Bersin, letih, nguapnya habis. Nah, kira-kira sering tidak Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran apa sih habis? Sering. Bahkan itu bisa merubah kaidah-kaidah dalam tajwid. Bahkan kaidah bahasa Arab yang tadi yang disebutkan bahwa kerusakan-kerusakan dalam membaca Al-Quran. Yang tadi disampaikan juga oleh peserta, bagaimana kondisi hal-hal yang seperti itu bagi terutama misalkan bahkan ada seorang tokoh masyarakat
yang membaca Al-Qur'annya masih seperti itu. Karena Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui kan setiap orang itu diberikan kelebihan masing-masing ya. Ada yang di kualitas beliau sebagai tokoh ataupun guru di bidang misalkan tafsir Al-Qur'an misalkan ya, ataupun hadis-hadis dan lain sebagainya. Itu kan beda-beda. Jadi kalau misalkan dokter itu ada spesialisnya ya. Mata saja ada spesialis dokter mata kanan, ada spesialis dokter mata kiri. Jadi memang kalau kita simak banyak ya tokoh-tokoh masyarakat yang dia itu ulama tapi membaca Al-Qur'annya yang dikatakan oleh tadi beliau Ustaz Nasrul ya, harus bertajwid, harus sesuai hak dan mustahaknya. Mungkin bisa jadi kategorinya yang tadi Pak Bu, ketika memberhentikan bacaan ataupun bukan hanya memberhentikan bacaan dari segala aspek kaidah tajwid ya, yang tadi seperti pengucapan huruf dzal. Ketika kita mengucapkan sa dan sya saja kan itu bisa merubah mana ya, ada tashkuruna, ada taskuruna, mungkin pernah saya sampaikan ya, karena ini kalimat yang sering tertukar, ada sin, ada shin, ada sin yang tanpa titik ya, terus ada shin yang ada titiknya. Kalau tashkuruna orang-orang yang bersyukur, kalau taskuruna orang-orang yang mabuk. Itu kan merubah makna. Tapi kaidah ketika kondisinya iltirori yang mana kalau tadi kategorinya apa? Letih, kehabisan nafas, bersin, menangis. Hal-hal yang menghalangi kesempurnaan dalam membaca tajwid jadi kurang gitu ya, dari segi hak huruf dan mustahaknya huruf gitu ya. Jadi memang kembali lagi kepada kolbu ya tadi Ustaz ya. Kembali lagi kepada hati nurani kita. Saya yakin kalau saya tanya kepada Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu sering tertukar huruf? Nah, kira-kira apa jawabannya? Sering. Sering kan? Apakah disetop atau tidak? Disetop. Tapi ngulang lagi. Iya, diulang lagi. Bahkan bisa jadi Bapak tidak menyadari gitu kan ya, nggak menyadari ini itu bacaannya yang salah, bisa merubah makna dan lain sebagainya. Itu salah satu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada seseorang yang memang ada sesuatu yang menghalangi, yaitu yang tadi kan inginnya ibu bapak itu ketika membaca Al-Quran satu nafas, tapi sedangkan kondisi nafas kita habis gitu kan ya, atau misalkan kurangnya napas sehingga maknanya menjadi berubah dan lain sebagainya. Memang seperti itu. Cuman yang perlu jadi catatan itu adalah hati kita apakah menyengajakan atau tidak, itu saja. Tapi saya yakin iya betul kan ya. Jadi di sini semua yang hadir tentunya gak ada ya sesuatu yang disengajakan, tapi bahkan kita hadir di sini ingin belajar kan ya, ingin belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an, ingin memfasihkan bacaan Al-Qur'an dengan cara metode-metode yang insya Allah di Sobat Ngaji lebih mudah dan sebagainya gitu ya. Ini salah satu ikhtiar kita pun juga membuat metode yang semudah mungkin, praktis, bisa termasuk instan juga, tapi dalam artian tetap kondisinya proses dalam belajar. Maka dari itu tentunya kembali lagi kepada yang tadi saya sampaikan, bahwa niatkan yang pertama pahala, karena yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah pahala itu ya. Nah, dan hasil kita tentunya berdoa kepada Allah dengan ikhtiar, tidak hanya berdoa, tidak hanya sebisanya kita saja, tapi kita dalam ikhtiar mempelajari hal-hal tersebut, apalagi kaitannya dengan membaca Al-Quran. Dan barusan pun juga tentang persaingan gitu ya. Bahkan kita pun juga Bapak Ibu sekalian harus ada rasanya bersaing dalam keilmuan, dalam artian bersaing di situ kita harus menjaga hati kita pun juga jangan sampai sombong gitu. Betul memang ya, harus dijaga, tetap persaingan itu ada, tapi persaingan itu bagaimana kalau kita melihat seseorang yang baca Al-Qurannya wah luar biasa, indah, fasih, ada rasa aduh ya Allah, kita saya pun juga bisa ya ikhtiarkan dan juga kita maksimalkan kemampuan kita. Adapun hasilnya belum ada, nah tentunya kita harus menyikapi dengan keikhlasan, tetap ikhlas ya, ikhlas yang tentunya harus kita terapkan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Ustaz Nasrul ini luar biasa, syukron katsiran untuk materi. Mungkin ini memang materi berbeda ya. Di sini pun juga banyak yang bertanya ini apakah tausiah atau ada baca tahsinnya gitu ya. Tausiah.
Karena Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan di tahsin besar ini memang kita nanti banyak ya kebanyakan akan membahas tentang amali dan ilmi dan amali tentang bab tajwid ataupun tahsin. Dan tentunya hati kita pun juga memerlukan motivasi, betul tidak ya? Jadi Betul. ketika Bapak Ibu sekalian ketika belajar itu tentunya harus dipupuk juga dengan motivasi-motivasi terkait dengan apa yang kita amalkan di keseharian, dan juga kita bisa mengaplikasikannya dengan baik gitu kan ya. Salah satu di antaranya yaitu hal-hal sifat-sifat yang tentunya harus kita jaga dan juga harus kita rem terus ya, sehingga kita bisa memaksimalkan belajar kita dan juga kita ikhlas karena Allah, dan tentunya balik lagi dengan hati kita hanya kita lah, hanya Bapak Ibu sekalian yang tahu bagaimana memposisikan diri, bagaimana menyikapi suatu ilmu ataupun pelajaran ataupun hal yang lain ya, berkaitan bukan pelajaran pun juga sama. Itu nanti kaitannya dengan kehidupan keseharian kita seperti itu ya. Dan luar biasa Ustadz Supron untuk waktunya yang sudah bisa meluangkan ya, dan kebetulan Bapak Ibu sekalian insya Allah nanti di hari Rabu pun juga kita akan melaksanakan bedah tajwid ya. Jadi insya Allah programnya banyak, ada tahsin besar, ada tahsin kecil. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi yang baru bergabung, yang ingin belajar lebih privat ya, lebih terpantau satu persatu, baik itu diskusi ya, jalur diskusi, sharing-sharing terkait apapun gitu ya, bisa insya Allah ya. Dan untuk pada kesempatan malam hari ini, materinya memang kita lebih kepada motivasi ya. Motivasi dan juga pengangkat semangat kita biar lebih giat kembali membaca Al-Quran, dan kita berlomba-lomba terus semaksimal mungkin kita belajar dengan baik gitu ya, sesuai dengan arahan-arahan para ulama yang sudah menyusun kaidah-kaidah tajwid, terus kaidah-kaidah hukum-hukum terkait menyikapi belajar tajwid juga gitu ya. Pokoknya banyak soalnya ya. Dan barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Mumpung masih ada waktu ya. Boleh barangkali ada yang mau ditanyakan, langsung bisa di mikrofonnya di on kan. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, kita akan cukupkan untuk materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Al Ustadz mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menggugah semangat kita senantiasa untuk belajar dan juga berlomba-lomba untuk kebaikan. Kan belajar juga kebaikan sama ya, insya Allah ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Barangkali Ustadz ada motivasi terakhir yang bisa disampaikan oleh peserta sehingga kita lebih bersemangat lagi untuk menggali ilmu, apalagi bab dalam membaca Al-Quran deh, kira-kira Ustadz. Boleh sambil kita tutup kajian saja Ustadz. Ya, gimana Sadari? Di sini saya baca komen nih yang cukup bagus nih. Ya, boleh. Syukran atas ilmunya Ustaz. Penting juga ada tausiahnya agar bisa mencas kembali semangat kita. Biasanya ada pula yang saat belajar tahsin, ada juga yang down. Memang Pak, Bu, kalau kita perhatikan belajar tahsin itu nggak bisa, dan memang secara apapun itu, yang namanya belajar itu butuh proses. Butuh proses. Dan kalau kita hanya sebatas mengharapkan kita bisa, mengharapkan kita mengerti, barangkali itu akan sulit dan akan kecewa. Susah ceritanya, terlalu suaranya tidak bisa maksimal, suaranya seadanya. Kalau memang yang diharapkan ibu bapak membaca Al-Quran itu ingin bisa, ingin bagus, ingin paham, kemudian tidak paham-paham atau misalkan tidak bagus-bagus, bagaimana? Barangkali ini yang akan menjadi kekecewaan pada ibu bapak sekalian. Nah, ada mana lupa mama. Ada yang Ada yang kita ketahui bahwa kita itu perlu ihtisab, mengharap pahala ya, mengharap pahala.
ihtisaban. Selain daripada ihtisab, kita pun juga harus sobiron. Kita harus sabar. Karena mencari ilmu itu harus sabar. Di balik kesabaran itu, kita pun juga ihtisab. Apa? Ihtisab itu mengharap pahala. Makanya, Bu, Pak, kalau misal kita sudah ada niat mengaji, misalkan di sobat ngaji, di kelas privat, meskipun ibu bapak tidak paham atau tidak sama sekali punya bekal, masih terbata-bata, itu tidak apa-apa, ikut saja. Kemudian ini belum menuju sampai dimulai pembelajaran, ibu mempersiapkan mandi dulu atau misalkan beberes dulu supaya rapi, itu sudah menjadi pahala. Melangkah sampai berniat isi kuota gitu ingin belajar Al-Quran, itu sudah menjadi pahala. Padahal belum sampai belajar Al-Qurannya. Apalagi ibu sudah sampai, sudah duduk, tidur misalkan, pahala sudah ada. Tapi masa iya gitu kan, niat belajar terus tidur. Tapi Allah menghargai itu. Allah itu menghargai sekecil apapun. Makanya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah akan membalas apa? Perbuatan amal kebaikan walaupun sebiji sawi. Sekecil apapun Allah menghargai dan Allah akan membalas. Nah, apalagi ibu bersemangat belajar Al-Qur'an, kemudian bisa belajar Al-Qur'an, jangan terlalu jauh ibu ingin mengamalkan. Ada anak ibu bapak sekalian, ada cucu ibu bapak sekalian, itu menjadi pahala jariah ibu bapak sekalian. Kan senang ya anak cucu bisa baca Al-Quran oleh ibu. Wah, Masya Allah. Dan itu akan menjadi doa di setiap kebaikan-kebaikan yang ibu bapak ajarkan kepada anak cucu ibu, meskipun ibu bapak sudah tiada. Sampai saat ini kan Rasulullah SAW apa? Memberikan pengetahuan kepada kita supaya berbuat baik. Makanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sampai kepada Rasulullah. Itu barangkali ya, Ustaz Ari ada tambahan atau misalkan bagaimana? Ya, barangkali ada yang ditanyakan secara lisan langsung, Bapak Ibu sekalian. Kapan belajarnya, Ustaz? Ini kita Bu. Nah, jadi saya ingatkan kembali, jadi di kelas besar ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian, program Tahsin Akbar ini, kita posisinya adalah ada tahsin ilmi, ada tahsin amali, dan ada motivasi-motivasi Al-Quran yang lainnya yang insya Allah ini menggugah semangat kita dalam belajar, gitu ya. Jadi sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian, nantinya akan kebanyakannya kita akan mempelajari yang mana judul yang kita berikan itu adalah tahsin ilmi dan amali ya. Dan kita ini sedang belajar insya Allah ya, sedang belajar untuk menggugah semangat kita agar senantiasa lebih semangat lagi dalam mempelajari Al-Quran. Belajarnya kapan? Kita sedang belajar ya, kita sedang belajar. Dan juga insya Allah, alhamdulillah, terima kasih semangatnya. Ya, jadi semangatnya ya itu betul ya. Jadi jadi semangatnya. Sesudah semangat, ibu bapak ingin belajar. Kita punya banyak program ya. Ada program tahsin besar yang mana di hari Ahad dan hari Rabu. Boleh dicatat ya. Hari Rabu itu bedah tajwid, Bu. Pak ya. Sedangkan hari Ahad bisa jadi kombinasi. Ada tahsin ilmi, ada tahsin amali, ada motivasi-motivasi seperti ini ya, karena biar kita lebih semangat lagi. Terus kita mempunyai program tahsin kecil. Yang mana tahsin kecil ketika Bapak Ibu sekalian sudah semangat nih, sudah siap, betul saya ingin mempersiapkan diri dan juga ingin belajar di Sobat Ngaji. Kita sudah menyediakan program-programnya, tinggal Bapak Ibu sekalian mempersiapkan waktunya, dan juga kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian bagi yang ingin ikut bergabung di tahsin kecilnya. Nanti insya Allah mungkin dari Teh Syifa ada beberapa informasi ya. Mungkin seperti itu. Boleh Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya yang lainnya? Terakhir satu lagi. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi bahasan tentang kita itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kadang kita sudah berbuat baik, tapi nilainya juga jelek. Bagaimana tipsnya agar kita itu senantiasa istiqomah dalam kebaikan tanpa mempedulikan omongan orang begitu, Ustaz. Oh ya. Sekian, Itu terima tadi. kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik. Ini tentang harapan ya, Pak, Bu. Iya. Tentang harapan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, kebaikan itu jangan ada setitik pun balasan dari orang lain. Seperti yang Ustadz Ari katakan, saya sering nyimak Ustadz Ari kalau ngajar, sobat ngaji ini bagaimana sih, harus bagaimana, terserah. Ibu ikut saja untuk mengaji, itu sudah syukur. Nah, apa motifnya? Karena Ustadz Ari tidak mengharap balasan dari ibu bapak, mengharap dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi saya katakan persis, yang perlu kita tanamkan ibu bapak sekalian. Ini yang perlu yang saya pahami, yang saya renungi dalam kehidupan. Kalau misalkan kita menemukan masalah dalam kehidupan, kita itu tidak perlu fokus kepada masalahnya itu, karena khawatir iblis merasuki jiwa kita yang memang menjadi dendam ataupun permasalahan-permasalahan yang tidak ada solusinya. Maka dari itu apa yang perlu kita tanamkan, yaitu tetap beramal soleh. Jawab saja dengan amal soleh. Apa ini persis contoh waktu Nabi meminta tolong ke negeri Taif, ke orang-orang yang ada di Taif, meminta tolong. Namun Nabi Muhammad itu dilempari batu sampai gigi rahangnya itu berdarah. Jibril itu marah. Ya Rasulullah, berdoalah kepadaku agar gunung Uhud yang besar itu aku timpakan ke negeri Taif. Jawab Rasulullah apa? Mereka belum mengerti. Mudah-mudahan ada satu orang di antara mereka yang lahir untuk memperjuangkan agama Islam. Kemudian lahirlah di situ apa yang sering kita pakai, hadis yang betul-betul kuat riwayatnya, yaitu Bukhari. Bukhari itu katanya ada yang mengatakan di negeri Taif. Nah, itu barangkali apa pelajarannya. Nah, ibu bapak sekalian, setiap kali kita berbuat kebaikan, harapkan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, kalau kita berbuat kesalahan dalam dilihat oleh, kalau kita berbuat baik di hadapan manusia tentu tidak ada harganya, bahkan akan dilupakan. Sedikit saja kita berbuat salah pasti akan banyak, bahkan terfokus pada keburukannya. Berbeda ketika kita beramal hanya karena Allah. Sedikit pun yang ibu bapak sekalian lakukan, Allah hargai, Allah balas. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu ya. Ini yang perlu ibu bapak perhatikan. Allah akan membalas keburukan yang kecil, Allah pun juga akan membalas kebaikan yang kecil. Itu. Makanya ada hadis, wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun. Beramallah sesukamu, maka akan aku balas. Itu hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang datang dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu disebutnya hadis qudsi. Ada yang seperti itu, seperti Al-Quran ya. Al-Quran kepada Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad. Itu barangkali ibu, mohon maaf jika kurang puas
dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Baik, saya kembalikan kepada Ustadz Ari. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran atas waktunya untuk Ustaz Nasrul yang insyaallah sudah memaparkan materi. Mungkin ini lebih kepada tausiah ya, tapi insyaallah tausiah ini harapannya kita akan mendapatkan spirit yang berbeda ya, dan juga spirit yang lebih-lebih lagi untuk memang harus berhati-hati juga ya dalam belajar dan lain sebagainya. Sehingga saya teringat salah satu hal yang tentunya kita menyikapi ketika belajar ya, menyikapi sesuatu ketika kita belajar, tentunya kita harus menanamkan yang namanya sabar ya. As-sabru anil ma'mur, sabar dalam perintah Allah. Jadi sabar itu bukan diam ya, tapi sabar ini adalah apa namanya? Kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu. Seperti halnya ketika misalkan ada seseorang yang menghina Bapak Ibu sekalian gitu kan. Tapi kalau dorongan agama itu kan bukan menghina lagi. Bahkan dorongan agama itu adalah membalas dengan kebaikan. Contoh misalkan ada yang menghina Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian kirimin saja dia makanan gitu ya. Nasi goreng ya, sadari, atau martabak misalkan. Bolu, martabak. Bolu gitu kan. Ya. Peruang ya itu ya. Sampai jadi, mereka bingung. Ya, jadi maksudnya ya itu ya, memang seperti itu. Karena as-sabru anil ma'murum, kita itu harus melakukan sesuatu dengan kesabaran atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk pelengkapnya ya Ustaz, mohon maaf pun juga saya pun juga ini banyak hal-hal yang tentunya apa namanya? Ya membuat spirit kita juga ya, dan juga saya pun juga yakin sekalian pun juga semangat terus, dan insya Allah kita akan belajar sering ya di Sobat Kaji. Tidak hanya kelas tasin besar, kita punya tasin kelas kecil ya. Baik, barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dan Ustaz Nasrul sudah sampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan Bapak Ibu sekalian perlu diinformasikan kembali bahwa kelas tasin besar ini dalam satu pekan ada 2 pertemuan ya. Ada hari Ahad saat ini malam ya, dan ada hari Rabu bedah tajwid. Dan kita mempunyai program yang namanya tahsin kecil. Barangkali Bapak Ibu sekalian kita masih mempunyai slot untuk Bapak Ibu sekalian mendapatkan kesempatan untuk belajar privat dari nol, dari dasar, dan akan kita kerucuti tidak sebanyak ratusan ini ya. Kebayang kalau misalkan 100-200 kita cek satu per satu dalam segi membaca Al-Quran, itu kan nggak akan apa namanya habis waktu gitu ya, sehingga kita berikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian apa namanya diarahkan kepada tahsin kecil. Insya Allah barangkali Teh Sipa nih kita masih punya slot tidak nih bagi peserta, barangkali ada yang mau ikut gabung nih Teh Sipa ya. Kita kembalikan ke Teh Sipa dulu ya. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan tempatnya Ustadz. Nah, untuk mengenai kelas tasin ini, insya Allah Bapak Ibu juga bisa bergabung. Nanti akan Sipa bantu list terlebih dahulu, dan akan Sipa share juga untuk visionnya seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, bahwa untuk kelas tasin ini di satu kelasnya insya Allah akan ada 5-12 orang untuk satu kelasnya, tidak akan ratusan seperti ini ya, supaya lebih terpantau lagi sesuai informasi yang Ustadz sampaikan barusan. Lalu untuk pertemuannya sendiri di kelas tasin private ini satu pekannya akan ada 1 kali selama 1 bulan. Jadi insya Allah akan ada 4 kali pertemuannya seperti itu. Nah, untuk fasilitas yang lainnya nanti juga Bapak Ibu akan mendapatkan rekaman Zoom materinya serta mendapatkan modulnya secara gratis. Nah, untuk cara bergabungnya bagaimana? Nanti akan Siva bantu share juga nomor Siva serta kuesionernya, dan nanti Bapak Ibu semua bisa berinfak sebesar rasa syukurnya. Seperti itu. Yang penting Bapak Ibu punya perasaan rasa semangat untuk bisa belajar, untuk bisa memperbaiki bacaan ayat Al-Qurannya seperti apa bersama tim Sobat Ngaji. Seperti itu Ustadz. Untuk tambahannya mengenai kelas tasinnya. Barangkali ada yang ditambahkan Ustadz? Boleh. Syukur Teh Sipa ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk informasi lebih lanjutnya, dan insya Allah minggu depan kita akan bukan minggu depan, hari Rabu Teh Sipa ya. Hari Rabu ya, kita melanjutkan juz 30 ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memperbaiki surat-surat yang sudah dihafal. Salah satu di antaranya adalah juz 30. Silakan nanti simak di hari Rabu. Jangan lupa ya, dicatat di alarm ya tanggalnya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa diingatkan bahwa ada kajian
bedah tajwid bersama guru-guru asatid di tim Sobat Kaji insya Allah ya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan Teh Sipa ya dari saya dan juga Ustaz Nasrul. Mungkin saya serahkan kepada Teh Sipa untuk penutup. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Ari serta juga Ustadz Nasrul untuk pemaparan materinya dan sharing-sharing motivasinya. Mudah-mudahan ini sebagai awal kita makin semangat lagi untuk bisa memperbaiki diri dan berlomba-lomba dalam kebaikan minimal untuk diri sendiri dulu ya, untuk Bapak Ibu semua dan sifat pribadi juga. Insya Allah kita akan sama-sama belajar bersama di sini bersama tim Sobat Ngaji. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua untuk pertemuan pada malam hari ini. Mari kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Dan sebelumnya terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir bergabung belajar bersama. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan dalam keadaan sehat walafiat dan juga materi-materi yang lainnya yang akan kita bahas bersama-sama seperti itu. Mari kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih. Izin live. Boleh Ibu. Salam. Terima kasih, Pak. Jazakillah. Sama Ibu. Afwan.